Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara langit kali ini membahas tentang orang-orang kafir. Al-Quranul Karim Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang tidak beriman, wahai orang-orang yang menolak kebenaran, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. La a'budu ma ta'budu. Kamu tidak menyembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu pun tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Jadi masing-masing beda. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian, itulah yang harus kita ikuti. Bahwa kita harus yakinnya bahwa apa yang disembah oleh orang-orang yang non-muslim beda dengan yang kita sembah. Tata cara kehidupan kita juga harus berbeda. Ya, jadi masing-masing menjalankan agamanya sendiri. Masing-masing bila berdoa tidak doa bersama-sama, tapi berdoa masing-masing menurut keyakinan agamanya kepada Tuhan yang disembah itu. Nah, kemudian jangan sampai kita terkena pada sifat-sifat orang kafir itu, maka kita harus tahu bagaimana orang kafir itu. Kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan kepada dia ataupun tidak, mereka tidak akan beriman, tidak akan berubah, tidak akan menjadi baik, menolak nasihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Jadi di penglihatan mereka, pendengaran mereka ada tutupan. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itu, mari kita
yang setiap saat kita mengikuti pengajian, kita mendengarkan khutbah dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Masa tidak ada perubahan-perubahan sikap? Masa kita tidak bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sederhana saja sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Asr. Jadi semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Jadi tinggal kita beramal sebanyak-banyaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peribadatan kita terutama sholat kita, ya, sebagaimana diusahakan sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat yang benar itu ada sholat yang khusyuk, ya, sholat yang mudah-mudahan merupakan mi'rajnya kaum mukminin. Sholat dan mi'rajnya kaum mukminin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai ke alam-alam sana. Ya, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu wajah kita, seluruh anggota tubuh kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang baik di mana hati kita hadir di dalamnya. Kita paham akan apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Maka dari itu pelajarilah arti-arti isi daripada sholat kita itu. Sehingga kita bisa sholat benar-benar kita menghadap dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya, dan kita dijauhi dengan sifat-sifat orang-orang kafir yang tidak ada gunanya nasihat kepadanya. Jadi orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, baik diberitahu maupun tidak, baik dikasih peringatan maupun tidak, dia tidak berubah. Kalau kita seperti itu, maka kita punya sifat-sifat sama dengan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mari kita cegah jangan sampai kita seperti itu. Syaratnya mudah. Pertama, kita ikhlas beragama. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas kita dalam beragama. Kemudian kita jaga sholat-sholat kita itu sholat yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk itu, maka kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita selalu mudah-mudahan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu membimbing kepada kita. Semoga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang benar-benar beda dengan orang-orang kafir. Ya, menjadi orang-orang yang benar-benar berguna bagi agama, bangsa dan negara. Sebagai pejabat-pejabat negara yang beragama Islam, itu tentu kita lebih punya tanggung jawab untuk mempersembahkan negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kita menjadi pejabat-pejabat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang taat beragama,
sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita melaksanakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita tidak berbuat curang, kita berbuat lurus selurus-lurusnya untuk membawa bangsa dan negara ini pada masyarakat yang adil dan makmur. Kita tidak menjadi orang yang kejam, tidak menjadi orang yang penguasa yang zalim, yang memelaratkan rakyat dan menjual bangsa dan negara ini kepada pihak asing maupun asing. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar amanah, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempersembahkan kepada rakyatnya negara yang adil dan makmur dalam naungan ampunan ilahi Rabbi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.